Ya, penasaran. Penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru pendamping yang saya hormati pula, dan teman-teman yang saya cintai. Hai teman-teman. Hai. Jumpa lagi dengan saya Aurin dari SD Negeri Gunung Siping 1 Cilacap. Teman-teman, maukah kalian mendengarkan aku bercerita? Mau. Kalau mau, ayo duduk yang rapi dan dengarkan ya. Iya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat Kabupaten Cilacap yang berjudul Misteri Keraton Siluman Nusa Tembini. Cerita ini saya ambil dari buku kumpulan cerita legenda Jawa Kabupaten Cilacap yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip, dan Perpustakaan Daerah Cilacap. Di Semenanjung, di tepi Samudra Selatan, terdapat sebuah keraton siluman yang bernama Nusa Tembini. Keraton ini dipimpin oleh seorang ratu nan cantik jelita bernama Dewi Bronoto. Ia sebangsa siluman yang mempunyai kuda sembrani yang bisa terbang. Selain itu, air mata kuda sembrani berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sementara di daerah barat, Raja Pajajaran tengah dirundung malang karena putri satu-satunya tengah menderita sakit kuduk. Seluruh tubuhnya amat gatal, berbau nyinyir. Sudah banyak tabib dan kiai ampuh mencoba mengobatinya, namun belum ada satupun yang berhasil. Suatu malam, sang raja bersemedi memohon petunjuk yang maha kuasa untuk kesembuhan putrinya. Dalam semedinya, sang raja mendapat ilham bahwa sakit putrinya dapat disembuhkan dengan air mata kuda sembrani. Keesokan harinya, sang raja memerintah adipati kerajaan untuk mencari air mata kuda sembrani. Prajurit, segera siapkan pasukan untuk mengawal pencarian air mata kuda sembrani. Adipati Willy dan kau Adipati Komo, pergilah kalian ke wilayah Keraton Nusa Tembini. Di sana ada kuda ajaib yang air matanya bisa menyembuhkan sakit putriku. Siap tuanku, hamba laksanakan titahku. Berangkatlah Adipati Willy dan Adipati Komo dengan diikuti pasukan kerajaan. Iya! Iya! Setelah keluar masuk hutan, tibalah rombongan di tepi sebuah sungai. Rombongan berhenti untuk melepaskan lelah sambil menunggu kalau ada orang lewat. Tak lama kemudian, beberapa orang desa lewat sambil memikul bongkahan kayu. Oh, berat sekali. Paman, bolehkah saya bertanya, di manakah letak Keraton Nusa Tembini? Tanya Adipati ini. Kami tidak tahu, jawab Pak Bejo sambil berlari meninggalkan rombongan itu dan segera melaporkan kepada penjaga pos. Pak Rejo mengira bahwa rombongan itu akan menyerang
menyerang keraton Nusa Tembini. Wahai prajurit, segera hubungi pos-pos lain untuk menghadapi serangan musuh. Siapa yang akan menyerang kita? Ada sekelompok pasukan tengah menuju ke sini. Mereka sudah sampai di perbatasan. Ayo cepat, kita harus bersiap-siap. Tibalah rombongan Adipati di pintu gerbang keraton Nusa Tembini. Namun disambut dengan hujan panah dan lemparan tombak. Mundur, mundur, pasukan, kita mundur. Kita atur siasat terlebih dahulu supaya kita bisa masuk ke dalam istana. Setelah berembuk, mereka setuju untuk menembus ori, yaitu menghujani benteng dengan panah emas dan perak. Cus, 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 cus. Melihat kejadian itu dan melihat panah emas dan perak, prajurit benteng berebut memungut panah emas dan perak tersebut. Wah, emas, perak, ayo kita pungut mereka agar kita menjadi kaya. Kejadian itu membuat rombongan Adipati dengan mudah memasuki keraton Nusa Tembini. Rombongan Adipati disambut dengan ramah oleh Ratu Putri Nusa Tembini. Di sana, saya tidak keberatan untuk membantu Putri Tunggal Raja Pajajaran. Air mata kuda sembrani dapat Kisanak bawa besok pagi. Sekarang istirahatlah Kisanak. Ayo teman-teman, sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Besok pagi kita lanjutkan perjalanan sambil membawa air mata kuda sembrani. Tepat pada waktu ayam berkokok, utusan kerajaan Pajajaran terbangun. Namun, alangkah terkejutnya mereka karena mereka bukanlah berada di dalam keraton Nusa Tembini, melainkan berada di tengah hutan belantara. Seiring dengan itu, terdengar suara. Di sana, selamat tinggal. Saya akan kembali ke keraton asalku di dasar Samudra Selatan. Ratu bersama kuda sembrani hilang tanpa bekas. Karena gagal untuk mencari air mata kuda sembrani, Adipati Wiling dan Adipati Gobok tidak berani untuk pulang ke kerajaan Pajajaran. Dua orang itu pun menetap di wilayah bekas keraton Nusa Tembini sampai ajal tiba. Makam Adipati Wiling dan Adipati Gobok berada di Kelurahan Donan. Menurut para sesepuh, Ratu Putri Nusa Tembini adalah jelmaan dari raja di rajanya Laut Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Demikian kisahku kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.